Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Safitri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pertemuan ke-12 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nurayani SHMH dan Asisten Dosen Dr. Emrendi Eridayandi SHMH. Bab 5. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau qlah delik. 2. Nebis in idem, pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa, pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses, pasal 82 KUHP. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. 1. Delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. 1. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. 2. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi, yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah saja yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.